Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, selamat malam. Apa kabar? Super. Super. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. So, kapok jatuh cinta. Hampir semua remaja akan mengalami ini. Bahkan yang sudah seusia saya pun banyak. Yang sehari 4 kali berjanji dia kapok jatuh cinta. Kalau kapok itu sering berarti memulainya sering juga. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk kita lihat mengapa dilema cinta ini selalu ada. Mengapa cerita paling banyak ditulis tentang cinta. Mengapa yang terkenal selalu cerita cinta. Dan televisi isinya, baik yang siri atau yang resmi. Baik yang katanya demi harta atau demi cinta. Tetapi yuk kita perbaiki sikap kita tentang cinta, sehingga pengertian kita mengenai sifat Tuhan, cinta yang maha mencintai itu tidak salah. Karena orang yang sikapnya salah, pengertian yang salah, hidupnya sulit benar. Gitu. Baik, bicara mengenai cinta, bicara mengenai kapok jatuh cinta, pertanyaan saya yang pertama kepada Pak Mario adalah, ketika orang kapok biasanya karena tersakiti, Pak. Ya orang yang tersakiti mungkin karena salah memilih. Nah, bagaimana caranya memilih agar tidak tersakiti, Pak? Oke, 1, 2. Kesalahan cinta tidak pernah salah. Oke, yang disebut kesalahan cinta itu yang pertama, kita salah pilih. Tuh. Kedua, salah cara mencintainya. Nah, orang yang tidak memeriksa kesalahan, sebab dari kesalahannya akan selalu menyalahkan kehidupan. Menyalahkan orang lain, tidak melihat dirinya bertanggung jawab. Dia yang salah pilih, atau dia memilih orang yang tepat tapi dicintai dengan cara yang salah. Yuk kita lihat names-nya. Wanita itu menolak laki-laki yang baik, tapi memilih laki-laki yang nakal. Kalau kemudian dia tersakiti, dia bilang semua laki-laki sama. Iya, di internet kan banyak sekali tuh, di Facebook, di Twitter gitu. Pak Mario, laki-laki itu semua penipu. Tuh. Waktu pacaran dia bilang aku nyawanya. Iya, tanpaku dia mati. Kita udah lama putus, dia masih hidup. Dan yang salah kok laki-laki. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, ini loh ya konsep. Bahwa tanggung jawab pribadi itu jarang disadari orang. Tanggung jawab pribadi mengenai ekonomi, tuh, mengenai kesehatan, ya, mengenai masa depan, mengenai keluarga, jarang sekali diambil alih oleh dirinya. Tanda kedewasaan adalah mengambil alih tanggung jawab. Semakin dewasa, semakin sedikit kita menyalahkan orang lain. Semakin dewasa, semakin mudah meminta maaf, bahkan saat tidak salah. Untuk menyelamatkan perasaannya, kita bilang saya yang salah, mohon maaf. Supaya dia merasa damai dan segera menjadi sahabat yang baik. Karena sulit kita memperbaiki orang kalau dia memusuhi kita. So, kalau begitu yuk jadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Hati itu hanya satu dan milik kita. Kalau yang paling dekat ini saja kita tidak bisa urus, bagaimana kita mau mengurus hatinya orang lain? Itu. Terima kasih jawabannya Pak Mario, super sekali. Saya langsung kasih kesempatan untuk Anda bertanya. Silakan, penanya yang pertama. Ya, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam super Pak Mario. Saya Radea dari Jakarta. Saya ingin bertanya, bagaimana cara kita membedakan antara pemberian harapan palsu dengan kegeeran? Dan bagaimana cara kita membedakan antara pemberian harapan palsu dengan kegeeran? Dengan GR kita. Ya. Oke, terus? Dan kenapa setiap seseorang pemberi harapan palsu tidak pernah letih dan bosan memberikan perhatian dan harapan lebih yang sama kepada setiap orang yang berbeda-beda? Super sekali. Terima kasih. PHPR itu
Memberi harapan palsu itu ada karena banyak wanita tidak begitu cerdas. Kalau semua wanita seperti saya, tidak ada. Ya, rambutnya tidak sesuai. Satu, wanitalah yang sering menjadikan dirinya korban. Karena sifat asli wanita yang harapannya tinggi, harapannya besar. Wanita itu melihat laki-laki, wanita itu begitu kenalan, itu tidak lama setelah kenalan untuk mulai memikirkan pernikahan. Iya toh? Iya. Itu sebabnya begitu kenalan langsung tanya, gajimu berapa? Oh, itu laki-laki paling takut. Itu mantra pengusir jin bagi laki-laki. Jadi wanita jangan menaruh harapan terlalu tinggi pada laki-laki. Kedua, wanita tidak suka janji kecil. Ya, kalau dijanjikan kecil tidak tertarik. Nah, kalau janji besar itu hampir semuanya bohong. Tuh janji besar. Ya tahu masih muda, belum kuliah belum lulus, skripsi belum selesai, sudah menjanjikan aku nanti buatkan kau villa. Ya, apartemen, rumah, begitu, tidak sesuai dengan statusisasi dia. So bayangkan itu. Satu, harapannya tinggi. Kedua, GR. Padahal GR itu perlu. Oke? Semakin kita tidak tampan, GR itu perlu. Lebih baik GR daripada minder. Jadi laki-laki wajahnya tidak diproduksi lagi. Oke? Lalu dia datang menyatakan cinta kepada wanita cantik, gemulai, anggun. Satu, orang pikir dia nekat. Kedua, ini orang pasti kaya raya yang yakin sekali. Nah, itulah awal penipuan wanita. Yang cerdas, dengarkan ini. If it's too good to be true, it's mostly not true. Kalau terlalu baik untuk benar, itu biasanya nggak benar. Kedua, kalau ada tanda-tanda tidak baik dari awal, lebih baik jangan. Karena kemarahan kita kepada dia, itu dia nggak peduli yang di sana bicara apa. Karena itulah dia ingat sekali, that's the first moment I was in love. Orangnya seperti apa tidak penting, tapi dirinya itu. Nah, berikutnya baru masuk ke kenyataan-kenyataan cinta yang sebetulnya. Bahwa cinta itu juga hinggap di hati orang-orang yang tidak jujur, yang tidak setia. Lalu kita membenci cinta yang sebetulnya suci di dalam pribadi yang tidak baik. Itu. Terima kasih jawabannya Pak Mario, super sekali. Saya lanjutkan dengan pertanyaan dari Anda. Bapak, silahkan. Ya, selamat malam Pak Mario, salam super. Saya Umar dari Tangerang Selatan. Begini Pak, saya belum pernah pacaran. Oke. Pertama saya belum pernah pacaran, tapi saya saya sebagai tempat curhat bagi teman-teman saya yang berpacaran dan bermasalah, gitu. Konsultan ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Nah, dari curhatan-curhatan teman-teman saya itu membuat saya pribadi jadi, milih pasangan seperti apa nih gitu. Kok dia yang saya melihat teman saya si A sepertinya sudah cocok tapi dihianati lagi, si B dihianati juga. Jadi saya pribadi sendiri bingung Pak gitu. Semacam kayak trauma di awal sebelum menjalani sebuah hubungan. Jadi pertanyaan saya, bagaimana supaya bagi teman-teman semuanya juga yang belum pernah pacaran tapi juga sering mendengar cerita teman-teman yang pacaran tapi bermasalah, supaya tidak trauma gitu, supaya tidak, gue takut dihianati nih, gue takut kapok gitu. Bagaimana Pak? Terima kasih, salam super. Salam super Pak. Super. Dia putus itu wajar. Lihat memesnya, lihat memesnya. Jika cinta pertamamu adalah yang terakhir, bagaimana engkau tahu bahwa itu yang terbaik?
Ada tuh orang yang bangga cinta pertamaku yang terakhir. Wong dia nggak pernah lihat pilihan lain, kok bisa bilang itu yang terbaik. Coba, ya dapatnya Brutus ini gimana? Ayo, berarti syukurilah putus. Agak aneh ya. Tetapi mau apa lagi, sudah putus. Ya paling damai adalah terima kasih Tuhanku, telah kau selamatkan aku dari dia penipu cinta. Sekarang izinkanlah aku menangis sekeras-kerasnya. Oke, namanya perasaan itu tidak pernah permanen. Kita itu dirahmati dengan kemampuan lupa. Jadi jangan mengeluhkan lupa. Lupa itu rahmat. Sehingga Anda sebetulnya marah, kecewa itu sebentar, tidak lama. Biarkan Anda mengalami rasa sakit dari putus. Kemudian Anda berhati-hati pada kesempatan berikutnya. Nah Bapak, kalau Anda, katakan saja 15 tahun lagi tetap jadi konsultan orang-orang yang pacaran. Itu kapan punya anak? Ya setiap kali menikah Anda lihat ini seperti klien saya. Ini seperti klien saya. So putus itu wajar, oke? Putuslah sebanyak-banyaknya sebelum menikah. Setelah menikah jangan pernah putus.